Kaisar Feitian telah memasuki wilayah bintang gelap. Ye Xuan agak terkejut mendengar informasi ini dan menebak, mungkinkah dia benar-benar tidak bisa membasmi Raja Ibel? Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan itu? Pergi dan basmi Raja Ibel abadi. Ini, sepertinya tidak mungkin. Dewa Naga berjenggot tidak terlalu yakin. Ye Xuan juga merasa bahwa di Feitian seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Raja Ibel abadi. Jika tidak, dia tidak akan menunda selama ratusan ribu tahun. Namun, tidak seorang pun tahu seberapa kuat Raja Ibel abadi itu. Terlebih lagi, Raja Ibel abadi tidak pernah keluar dari domain bintang gelap. Ia bahkan mengirimkan embrio naga Ibel ketika ingin mengambil kembali tubuh bagian bawah yang hilang di alam Jiushu. Dari sudut pandang ini, Raja Ibel abadi pasti tunduk pada semacam batasan tertentu dan tidak dapat turun ke alam Jiushu secara langsung. Jika dipikir-pikir seperti ini, mungkin Raja Ibel abadi memang sangat lemah. Namun, Kaisar Dewa Qingqiao juga telah membuat perjanjian dengan Zhou, dan kemungkinan Kaisar Dewa Qingqiao tidak dapat melakukannya sangat kecil. Ye Xuan berpikir lama, tetapi masih belum dapat mengetahui tujuan di Feitian memasuki wilayah bintang gelap. Ada kemungkinan pula bahwa dunia Hades telah hancur dan dia tidak punya pilihan selain memasuki domain bintang gelap untuk bertaruh. Jika di Feitian benar-benar dapat membasmi Raja Ibel abadi, maka kesepakatannya dengan Zhou akan selesai, dan dia secara alami akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dari Zhou. Namun, kini wilayah bintang gelap itu tiba-tiba mulai meluas, dan segala sesuatunya tampak sedikit salah. Mungkinkah di Feitian dan Raja Ibel abadi terlibat pertempuran sengit di domain bintang gelap, yang menyebabkan domain bintang gelap meluas keluar? Ketika Ye Xuan memikirkan kemungkinan ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar, merasa bahwa kemungkinan ini sangat kecil. Aliansi Tujuh Alam berkomunikasi satu sama lain dan menyelidiki selama beberapa hari, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan mengapa domain bintang gelap meluas keluar. Wilayah bintang gelap terus meluas keluar dengan kecepatan puluhan ribu mil per hari, dan mulai menelan beberapa gunung bintang di sekitarnya. Di antara mereka, lautan berbintang di kehampaan luar sangat dekat dengan medan bintang gelap, dan sebagian wilayahnya telah ditelan oleh medan bintang gelap. Darkstar Domain berkembang sangat pesat, tetapi kekosongan di luar domain itu terlalu luas. Dunia-dunia atas dipisahkan oleh miliaran mil kekosongan. Sekalipun Darkstar Domain meluas keluar, itu tidak akan menjadi ancaman bagi dunia-dunia atas. Oleh karena itu, dunia yang lebih tinggi di kehampaan telah memperhatikan perluasan medan bintang gelap, tetapi tidak terburu-buru untuk menghentikannya. Ye Xuan adalah orang yang paling memperhatikan perubahan di Darkstar Domain. Lagi pula, masih ada hal yang harus dilakukan. Setelah setengah bulan perluasan, Darkstar Domain telah sepenuhnya menelan lautan bintang. Ye Xuan pergi ke aula urusan militer secara langsung setiap hari untuk mendengarkan intelijen yang dikirim kembali oleh pengawal rahasia Night Owl untuk mengonfirmasi perubahan di domain bintang gelap. Bagaimana situasi hari ini? Ye Xuan masuk ke aula urusan militer dan bertanya langsung pada Jian. Jian sekarang menjadi wakil komandan Garda Rahasia Night Owl dan telah mengambil alih sebagian pekerjaan Night Owl. Jian segera berdiri dan menjawab, "Tuan Muda, wilayah bintang gelap terus meluas keluar. Dari kemarin hingga sekarang, telah meluas sejauh 30.000 mil lagi, dan kecepatan perluasannya relatif stabil." Setelah mendengarkan ini, Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecepatannya tidak stabil, tapi semakin cepat." Perluasan 30.000 mil yang disebutkan Jian sebenarnya berarti radius domain bintang gelap telah meluas keluar sejauh 30.000 mil. Domain bintang gelap berbentuk bola, dan radiusnya mengembang 30.000 mil setiap hari. Kecepatan ekspansinya tampaknya stabil. Namun, jika dihitung berdasarkan volume, maka harus dihitung berdasarkan pangkat 3 radiusnya. Oleh karena itu, kecepatan perluasan wilayah bintang gelap sesungguhnya semakin cepat. Jian tentu saja memahami hal ini dan mengangguk, lalu berkata, "Tuan Muda benar-benar berhati-hati. Dari sudut pandang ini, memang semakin cepat." "Apakah aliansi Tujuh Alam telah menemukan alasan perluasan domain bintang gelap?" tanya Ye Xuan. "Belum. Sejauh ini, belum ada yang tahu alasan perluasan domain bintang gelap." Jian membalik selembar kertas dari meja dan menambahkan, "Menurut perhitungan akademi, jika domain bintang gelap terus meluas keluar dengan kecepatan ini, akan membutuhkan waktu 27.000 tahun sebelum menelan dunia atas pertama. Lagi pula, tidak ada yang mengira domain bintang gelap akan meluas selama itu, jadi dunia atas itu tidak khawatir tentang hal ini." Ye Xuan sebenarnya telah memikirkan hal ini sejak lama. Perluasan wilayah bintang gelap memang aneh, tetapi kejadian ini tidak mengancam dunia atas, juga tidak merugikan kepentingan dunia atas. Tentu saja, dunia yang lebih tinggi tidak akan menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki masalah ini. Adakan rapat diskusi di aula utama akademi untuk menyatukan ide-ide dan mungkin kita bisa menyimpulkan kebenarannya. Ye Xuan memberi perintah.
Saya akan segera pergi ke akademi untuk menyampaikan perintah Tuan Muda. Ji Yuan setuju dan segera keluar untuk mengerjakan tugasnya. Pada sore hari, di aula utama Kunpeng College, para guru dan siswa dari semua departemen di perguruan tinggi berkumpul untuk berpartisipasi dalam pertemuan diskusi domain bintang gelap ini. Ye Xuan tidak muncul di depan aula agar tidak mempengaruhi reinkarnasi mereka, tetapi duduk di aula belakang, mendengarkan perdebatan sengit antara guru dan siswa akademi. Suasana di Kunpeng College selalu sangat baik, dan bahkan para siswa dapat berbicara dengan bebas. Oleh karena itu, diskusi berjalan sangat hidup. Seseorang berdiri dan berbicara, mengemukakan suatu sudut pandang, dan kemudian orang lain berdiri untuk membantahnya, atau menyetujuinya. Mungkinkah wilayah bintang gelap mengembang sedemikian rupa hingga menelan alam semesta? Seorang siswa dengan imajinasi yang sangat kaya muncul dengan ide yang sangat dilebih-lebihkan. Kemudian, seorang mahasiswa lain dari Departemen Formasi berdiri, melihat buku catatan di tangannya, dan berkata, menurut hasil perhitungan terbaru Departemen Formasi kami, radius wilayah bintang gelap meluas keluar dengan kecepatan 28.700 mil per hari. Kecepatan perluasan ini sangat sedikit berubah setiap hari, terkadang bertambah cepat, dan terkadang melambat. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa kecepatan perluasan ini adalah batasnya. Jika dihitung berdasarkan volume, maka percepatan perluasan ini juga dapat dianggap telah mencapai batasnya. Mahasiswa dari Departemen Formasi berhenti sejenak dan melanjutkan, oleh karena itu, dengan laju ekspansi ini, dibutuhkan setidaknya 27.356 tahun bagi domain bintang gelap untuk menelan dunia atas terdekat, alam Xingtian. Alam Jiushu kita akan ditelan 970 tahun setelah alam Xingtian ditelan. Jika domain bintang gelap ingin menelan alam semesta 10.000 dunia dengan laju ekspansi ini, maka satu era keheningan pun mungkin tidak akan cukup. Oleh karena itu, pandangan kami dari Departemen Formasi adalah bahwa tujuan domain bintang gelap bukanlah untuk menelan seluruh alam semesta 10.000 dunia. Kemudian, seorang siswa lain yang berhati-hati mengajukan tebakan mungkinkah wilayah bintang gelap sedang mendatangi alam Jiushu kita. Mahasiswa Departemen Formasi yang ahli dalam mempelajari data menjawab kemungkinan ini memang ada, tetapi ketika alam Jiushu ditelan, itu akan terjadi lebih dari 20.000 tahun kemudian. Kita mungkin tidak akan melihat pemandangan itu, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Terlebih lagi, sebelum menelan alam Jiushu, domain bintang gelap akan menelan alam Xingtian. Setelah alam Xingtian ditelan, itu berarti ia menjadi ancaman bagi aliansi 7 alam. Tentu saja, akan ada banyak dunia atas yang akan bergabung dengan kita untuk melawan domain bintang gelap. Para guru dan siswa Kunpeng College berdiskusi selama 1 sore dan pada dasarnya mengonfirmasi sudut pandang lembaga tersebut. Misalnya, tidak mungkin bahwa Dark Star Domain akan menelan alam Kyushu atau dunia yang lebih tinggi lainnya melalui perluasan. Lagi pula, banyak hal dapat terjadi dalam puluhan ribu tahun. Terlebih lagi, bahkan jika dunia atas jatuh ke dalam medan bintang gelap, itu tidak berarti dunia itu akan hancur. Oleh karena itu, perluasan tiba-tiba wilayah bintang gelap jelas tidak dimaksudkan untuk menelan dunia lain yang lebih tinggi, tetapi pasti memiliki tujuan lain. Namun, tidak ada konsensus tentang apa tujuan ini. Malam harinya, ketika diskusi tentang wilayah bintang gelap hampir berakhir, seorang siswa yang malu-malu melaporkan saya bertanya-tanya, mungkinkah wilayah bintang gelap ingin menelan dunia tertentu atau gunung bintang tertentu di dekat sini? Mungkin ada harta karun atau sesuatu yang sangat penting di dunia atau gunung bintang itu. Gu Yunbo memikirkannya dengan serius dan berkata, kemungkinan itu memang ada. Sudahkah kamu melakukan riset lebih mendalam? Ya, berdasarkan dugaan ini, saya memeriksa beberapa peta di sekitar wilayah bintang gelap. Siswa pemalu itu menjawab dengan cepat. Ceritakan padaku, Gu Yunbo menyemangati. Siswa pemalu itu mengangkat buku catatannya dan melanjutkan, saya mencatat area-area yang bisa ditelan wilayah bintang gelap dalam waktu 3 bulan, serta tempat-tempat penting di sekitarnya. Saya menghitung total ada 5 dunia dan 73 gunung bintang. Kelima dunia ini semuanya adalah dunia yang hancur, atau dunia yang sangat kecil tanpa roh. 73 gunung bintang lainnya bahkan lebih rumit. Di antara semua dunia yang hampa, hanya ada sedikit dunia atas, dan sebagian besarnya adalah dunia bawah. Lagi pula, tidak semua dunia bawah memiliki roh. Sebagian besar dunia bawah dihuni oleh monster, atau bahkan dunia kecil dengan lingkungan yang begitu keras sehingga tidak ada makhluk hidup. Mendengar pendapat siswa Akademi Kunpeng ini, Ye Xuan pun merasa tertarik. Ia melambaikan tangan dan meminta penjaga rahasia Night Owl untuk membawa peta wilayah sekitar wilayah bintang gelap. Karena pengawal kegelapan burung hantu malam telah mewarisi tim intelijen Dewan Bencana, informasi peta tersebut sangat lengkap, dan semuanya merupakan peta pikiran dewa yang tercatat dalam lembaran giok. Hanya dengan sedikit pemikiran, peta 3 dimensi akan muncul di aula belakang. Ye Xuan berdiri,
mengulurkan tangan untuk memainkan peta, dan dengan hati-hati mengamati dunia dan pegunungan penting di sekitar wilayah bintang gelap. Pertama-tama, ada 5 dunia yang akan ditelan oleh medan bintang gelap dalam waktu 3 bulan. Padahal, kelima dunia itu tidak ada yang penting, sebab di antara kelima dunia itu, 2 di antaranya adalah dunia yang hancur, dan 3 lainnya adalah dunia kecil dengan lingkungan yang keras. Dengan kata lain, kelima dunia ini tidak dihuni oleh para elf. Jadi, sekalipun mereka ditelan, tidak akan menimbulkan keributan besar. Terutama 3 dunia kecil itu. Kecuali ada orang kuat yang menyembunyikan harta karun di 3 dunia kecil itu, ketiga dunia kecil itu hampir tak berguna. Akhirnya, Yesuan mengalihkan perhatiannya ke 2 dunia yang hancur. Di antara 2 dunia yang hancur, salah satunya disebabkan oleh lingkungan keras kehampaan di luar domain. Dinding kristal kehampaan yang lemah dihancurkan oleh badai kehampaan dan akhirnya terkikis oleh udara keruh, mengubahnya menjadi dunia yang hancur di mana hanya segelintir monster yang bisa bertahan hidup. Tidak ada peri kuat di dunia ini yang meninggalkan jejak peradaban, jadi tampaknya tidak memiliki nilai khusus. Setelah melenyapkan mereka satu persatu, hanya 1 dunia yang tersisa. Dunia ini diberi label alam Changyan oleh Dewan Bencana, dan dilihat dari gambaran yang dibangun oleh kesadaran ilahi, tampaknya memiliki beberapa makna yang berbeda. Yesuan memperbesar peta dan melihat situasi dunia. Tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres. Jiyan, carikan aku informasi tentang alam Changyan ini. Perintah pun disampaikan, dan segera informasi tentang alam Changyan diserahkan kepada Yesuan. Yesuan membolak-balik informasi tentang alam Changyan dan segera mengonfirmasi tebakannya. Alam Changyan ini sebenarnya adalah rerun dewa alam pohon ilahi yang telah runtuh. Benar saja, alam Changyan ini dulunya adalah alam pohon ilahi, salah satu alam pohon ilahi yang diciptakan oleh Dewan Bencana. Namun, itu dihancurkan sebagai hukuman ilahi. Yesuan segera menggunakan perangkat komunikasi untuk berkomunikasi dengan penguasa alam ilahi Yi dan bertanya kepadanya tentang alam Changyan. Orang-orang di dunia ini yang paling akrab dengan alam Changyan pastilah anggota Dewan Bencana. Apakah kamu masih ingat alam Changyan? Yesuan langsung ke intinya. Tentu saja, itulah alam pohon dewa yang Dewan Bencana bertahan paling lama, dan hampir berhasil. Tuan Yi dari alam dewa mengenang peristiwa alam api biru dan melanjutkan, untuk menciptakan alam pohon dewa yang abadi, kami memilih dunia dengan lokasi terbaik untuk menanam pohon dewa. Dunia ini adalah alam api biru. Lokasi alam api biru sangat bagus. Letaknya relatif dekat dengan wilayah bintang gelap dan berada di luar pengaruh aliansi 7 alam. Alam api biru juga berhasil naik menjadi alam pohon ilahi, dan itu terjadi untuk sementara waktu. Namun, kemudian menarik perhatian aliansi 7 alam, dan hukuman ilahi pun dijatuhkan. Yesuan lalu bertanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang alam Changyan. Pertanyaan ini segera menimbulkan keraguan dalam diri penguasa alam ilahi. Dia bertanya balik, apakah menurutmu perluasan tiba-tiba wilayah bintang gelap ada hubungannya dengan alam api biru? Semuanya sekarang hanya spekulasi dan belum bisa dipastikan, jadi aku ingin bertanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang alam Changyan. Atau, apakah kau meninggalkan sesuatu di alam Changyan? Tanya Yesuan sambil berpikir. Ini, seharusnya tidak terjadi. Alam Changyan telah hancur, dan Dewan Bencana tidak akan meninggalkan apapun di sana. Mengenai keistimewaannya, dunia ini memang sangat bagus. Sayang sekali akhirnya gagal berdiri di antara kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa alam Yishen mendesah. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi apakah menurutmu perluasan tiba-tiba wilayah bintang gelap ada hubungannya dengan alam api biru. Hal ini belum dapat dipastikan, tetapi melihat situasi saat ini, kemungkinan ini memang ada. Pasti ada alasan di balik perluasan wilayah bintang gelap. Pasti ada seseorang di wilayah bintang gelap yang ingin mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan ini tidak boleh memakan waktu terlalu lama. Akan lebih baik jika dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 bulan. Dengan lokasi wilayah Changyan saat ini, wilayah ini akan ditelan oleh wilayah bintang gelap paling lama dalam 1 bulan, Yesuan menganalisis. Analisis ini memang sangat masuk akal, tapi apa gunanya domain bintang gelap menelan alam Changyan? Itu hanyalah dunia yang hancur akibat hukuman ilahi. Lord Yi dari alam ilahi mengajukan pertanyaan. Aku belum memikirkan ini, tapi dari petunjuk yang kutahu sejauh ini, kemungkinan besar target Dark Star Domain adalah alam Changyan. Kalau tidak, kemungkinan besar ada harta karun tingkat zaman yang tersembunyi di pegunungan bintang di suatu tempat di sekitar Dark Star Domain. Yesuan menebak sambil berpikir. Semakin Yesuan mengamati peta pikiran dewa, semakin ia merasa bahwa medan bintang gelap tiba-tiba meluas, dan sasarannya adalah alam Changyan. Namun, aku masih belum tahu apa istimewanya alam Changyan. Bahkan penguasa alam Yishen tidak dapat menjelaskan keistimewaan alam Changyan, apalagi yang lainnya.
Oleh karena itu, perasaan Ye Xuan hanya dapat dianggap sebagai tebakan karena tidak ada bukti yang mendukungnya. Meski itu hanya tebakan, Ye Xuan tetap mengusulkan kepada Dewa Naga Berjenggot untuk mengadakan pertemuan aliansi 7 alam guna membahas perluasan domain bintang gelap. Sejauh ini, perluasan tiba-tiba wilayah bintang gelap belum mengancam aliansi 7 alam. Namun, aliansi 7 alam masih sangat khawatir dengan perubahan di wilayah bintang gelap. Oleh karena itu, setelah Dewa Naga Berjenggot mengusulkan untuk mengadakan pertemuan aliansi 7 alam, ia dengan cepat memperoleh persetujuan dari utusan aliansi 7 alam lainnya. 3 hari kemudian, di sebuah kuil di luar alam Dewa Naga, utusan dari aliansi 7 alam menghadiri pertemuan menggunakan proyeksi pikiran ilahi mereka. Tubuh asli Dewa Naga Berjanggut tiba dan memimpin pertemuan tersebut. Yang terhormat para utusan aliansi 7 alam, tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas perluasan wilayah bintang gelap. Insiden ini terjadi sangat tiba-tiba, dan sejauh ini penyebabnya belum ditemukan, jadi saya berharap aliansi 7 alam dapat mengambil keputusan bersama untuk melihat apakah ada cara untuk mengatasi masalah ini. Sebelum Dewa Naga Berjenggot sempat menjawab, Santo Penghancur Sunyi tiba-tiba menyela dan bertanya, bukankah ini pertemuan aliansi 7 alam? Kenapa ada orang yang tidak ada hubungannya? Saat dia mengatakan ini, matanya menatap Ye Xuan. Total ada 16 orang kuat yang hadir, semuanya dari dunia atas dan sekte abadi ekstrateritorial di aliansi 7 alam. Hanya identitas Ye Xuan yang agak istimewa, meskipun alam Jiushu telah memperoleh ordo surgawi dan telah menjadi dunia atas resmi. Akan tetapi, aliansi 7 alam tidak secara resmi mengumumkan bergabungnya alam Kyushu. Oleh karena itu, apakah Ye Xuan memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan aliansi 7 alam merupakan masalah yang kontroversial. Dewa Naga Berjanggut berkata dengan lantang, Ye Xuan telah menemukan lebih banyak informasi tentang perluasan domain bintang gelap kali ini, jadi aku memintanya untuk menghadiri pertemuan itu. Jika Saint Silen keberatan, biarkan Ye Xuan hadir sebagai utusan alam Dewa Naga. Aliansi 7 alam dapat mempekerjakan orang-orang kuat dari dunia lain untuk bertugas sebagai utusan, jadi selama Dewa Naga Berjenggot bersedia, Ye Xuan dapat hadir sebagai utusan dari alam Dewa Naga. Dewa Suci Keheningan awalnya ingin mempersulit Ye Xuan, tetapi karena dia gagal, dia tidak perlu melanjutkannya dan hanya memalingkan wajahnya dengan ekspresi tidak senang. Baiklah, mari kita mulai rapatnya sekarang. Meskipun perluasan wilayah bintang gelap tidak akan mengancam aliansi 7 alam dalam waktu dekat, insiden ini kemungkinan akan menyebabkan kekacauan di kehampaan dan seluruh alam, jadi tetap perlu menarik perhatian semua orang, kata Dewa Naga Berjenggot. Wilayah bintang gelap hanya sedikit meluas. Bahkan jika terus meluas selama puluhan ribu tahun, itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Kurasa tidak perlu membuang-buang energi untuk masalah ini. Aku bahkan curiga ada orang yang ingin memanfaatkan kekuatan aliansi 7 alam untuk mencapai tujuan tersembunyi mereka, balas Santo Keheningan. Kata-kata ini jelas memiliki makna tersembunyi, tetapi Ye Xuan mengabaikannya dan berpura-pura tidak mendengarnya. Orang-orang kuat lainnya dari aliansi 7 alam tentu saja dapat mengetahui siapa yang dibicarakan oleh Saint Extermination, tetapi mereka semua hanya menatapnya dan tidak menanggapi. Karena di antara orang-orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir, 3 di antaranya adalah orang-orang yang dikalahkan oleh Ye Xuan di Taman Ibel belum lama ini. Di dunia yang hampa dan penuh dengan hal-hal tak berujung, kekuatan adalah segalanya. Ye Xuan telah membuktikan kekuatannya, setidaknya menghancurkan Saint of Extinction. Dalam kasus ini, meskipun Santo Nirvana adalah anggota aliansi 7 alam, tidak akan ada seorang pun yang mendukungnya. Saint Silent Lord menolak menyerah, dan melanjutkan kalian semua harus tahu bahwa beberapa orang ingin menyerang wilayah bintang gelap. Sekarang wilayah bintang gelap meluas dan menjadi lebih kuat. Beberapa orang jelas ingin menggunakan aliansi 7 alam sebagai penjahat mereka. Melihatnya tak menyerah, tatapan Ye Xuan berubah dingin dan ia berkata, bukan aku yang menculik putrimu. Percuma kau mengincarku. Kalau kau punya nyali, pergilah ke langit ke-33 untuk menemukan Dewi Yao Chen. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir mencoba menahan tawa mereka. Wajah Saint Jemi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Semenjak kejadian di Taman Ibel, tak seorang pun di aliansi 7 alam bersedia pergi ke surga ke-33 bersama Dewa Suci Kepunahan. Dewa Suci Keheningan tidak berani pergi ke surga 33 sendirian untuk menimbulkan masalah bagi Dewi Yao Chen. Meskipun dia tidak rela dikalahkan oleh Ye Xuan, dia tetap memiliki kesadaran diri saat menghadapi Dewi Yao Chen. Oleh karena itu, setelah kembali dari Taman Ibel, dia tidak pernah pergi ke surga 33 lagi. Oleh karena itu, Santo 9 bayi masih terjebak di surga 33. Kurasa kita harus langsung ke intinya dan berhenti membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, kata Dewa Naga Berjanggut. Para master aliansi 7 alam lainnya yang hadir tentu saja tidak ingin mendengar hal-hal yang tidak relevan ini,
jadi mereka semua setuju. Baiklah, mari kita bicarakan wilayah bintang gelap. Saya baru saja mendengar dari Dewa Naga bahwa alam 9 provinsi telah menemukan informasi tentang insiden ini. Mengapa tidak memberitahu kami terlebih dahulu? Ye Xuan menatap ketujuh pemimpin aliansi dunia yang hadir dan berkata dengan lantang benar. Saya pikir semua orang harus yakin akan satu hal, yaitu, wilayah bintang gelap tidak akan terus meluas. Ini wajar. Agar wilayah bintang gelap bisa meluas keluar, dibutuhkan kekuatan yang luar biasa besar. Mustahil untuk meluas selamanya. Seorang pria kuat dari aliansi tujuh alam mengambil alih. Ini jelas, jadi wilayah bintang gelap tidak bisa terus berkembang. Akan sangat luar biasa jika bisa bertahan paling lama 2 atau 3 bulan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan perluasan wilayah bintang gelap haruslah sesuatu yang dapat dicapai dalam 2 atau 3 bulan. Ye Xuan menggunakan indera ilahinya untuk memadatkan peta 3 dimensi, menggambar lingkaran di peta dengan jarinya, lalu berkata oleh karena itu, kita dapat menentukan bahwa jangkauan yang dapat diperluas wilayah bintang gelap dalam 2 atau 3 bulan ada di sini. Wilayah ini mencakup Laut Bintang, 5 dunia yang hancur, dan sejumlah besar gunung bintang. Gunung bintang terlalu banyak dan tidak akan terlalu berharga, jadi kita akan mengabaikannya untuk saat ini. Kenapa tidak dibicarakan saja? Bagaimana kalau ada harta karun yang luar biasa di pegunungan bintang ini? Bantah Santo Keheningan. Ye Xuan meliriknya dan terkekeh, kalau ada ledakan di gunung bintang tertentu, kita tinggal kirim orang untuk mengambilnya. Buat apa repot-repot memperluas domain bintang gelap? Tujuan yang hanya bisa dicapai dengan memperluas domain bintang gelap pasti sesuatu yang tak bisa direnggut. Kalau begitu, hanya 2 dunia besar ini yang bisa. Di antara keduanya, yang paling istimewa adalah alam Changyan. Aku yakin kalian semua tahu dunia macam apa ini. Kita semua tahu bahwa alam Changyan dulunya adalah alam pohon ilahi, tapi apa gunanya rerun dewa alam pohon ilahi? Tanya seorang pria kuat dari aliansi 7 alam. Aku belum menemukan alasan sebenarnya, tapi dari petunjuk yang kumiliki sejauh ini, perluasan domain bintang gelap ditujukan ke alam Changyan ini. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menunjuk alam Changyan di peta pikiran dewa, nadanya sangat tegas. Secara objektif, pandangan bahwa tujuan perluasan domain bintang gelap adalah alam Changyan sebenarnya didasarkan pada kesimpulan Ye Xuan. Sejauh ini, tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa target perluasan Dark Star Domain adalah Changyan Realm. Oleh karena itu, tanpa bukti, para utusan aliansi 7 alam yang hadir dalam pertemuan tersebut memiliki keraguan tentang pandangan ini. Tidak ada yang keberatan, tetapi juga tidak ada yang setuju. Saint Silent Lord membantah karena kau belum menemukan alasannya, lalu apa yang membuatmu mengatakan bahwa perluasan Dark Star Region ditujukan ke Blue Flame Realm? Seiring meluasnya domain bintang gelap, dunia paling berharga yang bisa ditaklukkan dalam 2 atau 3 bulan adalah alam Changyan. Untuk menilai sesuatu, cukup memiliki petunjuk yang cukup. Jika kita harus menunggu sampai ada bukti langsung untuk menilai segalanya, maka kita akan tertinggal selangkah dari yang lain, apapun yang kita lakukan. Ye Xuan menyatakan kesimpulannya dengan nada nyaring. Para pria kuat dari aliansi 7 alam yang hadir semuanya merasa bahwa kesimpulan ini masuk akal, tetapi alasannya masih belum cukup. Dewa Naga berjenggot adalah yang pertama bersuara. Kurasa kesimpulan Ye Xuan masuk akal. Wilayah bintang gelap tidak bisa terus berkembang. Kurasa 2 atau 3 bulan adalah batasnya, jadi aku setuju dengan kesimpulan Ye Xuan. Saint of Silence mendengus dingin, memangnya kenapa kalau target ekspansi Dark Star Region adalah Blue Flame Realm? Apa gunanya merebut rerun dewa Divine Tree Realm yang sudah hancur? Kurasa pertemuan ini tidak perlu sama sekali. Biar Dark Star Region yang menguasai dunia yang hancur itu. Ketika para utusan aliansi 7 alam mendengar ini, beberapa dari mereka mengangguk diam-diam dan setuju, kurasa juga begitu. Dunia yang hancur tanpa makhluk hidup tidak akan menyebabkan insiden besar bahkan jika jatuh ke wilayah bintang gelap. Kurasa kita bisa mengabaikannya saja. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, tunggu sebentar, kau pikir domain bintang gelap menelan alam api biru bukanlah masalah besar, itu karena kau tidak bisa memikirkan kegunaan apapun untuk alam api biru. Tapi bisakah kau menjamin bahwa keberadaan domain bintang gelap tidak akan bisa memanfaatkan alam api biru? Saint Silent Lord mencibir dan berkata, kami, aliansi 7 alam, bahkan tak bisa memikirkan hal ini. Sekalipun ada eksistensi luar biasa di wilayah bintang gelap, apa artinya mereka lebih kuat daripada aliansi 7 alam? Kurasa kalian hanya mencari masalah dan ingin memanfaatkan aliansi 7 alam untuk menghadapi wilayah bintang gelap. Kurasa kalian salah perhitungan. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia berkata dengan serius, sudah kuingatkan, kaulah yang memutuskan apakah akan menghentikan wilayah bintang gelap dari menelan alam api biru. Jika kau merasa tidak perlu menghentikannya, maka itu terserah padamu, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan.
Saint Silen memandang utusan lain dari aliansi tujuh alam dan berkata, semuanya, jangan dengarkan kata-kata orang ini yang mengkhawatirkan. Rerun Dewa Alam Pohon Ilahi yang hancur tidak akan membahayakan bahkan jika jatuh ke wilayah bintang gelap. Lagi pula, apakah target perluasan wilayah bintang gelap adalah alam Changyan masih belum jelas. Ini benar-benar kekhawatiran yang tidak berdasar. Para utusan aliansi tujuh alam yang hadir berdiskusi dengan suara pelan. Saya juga rasa tidak perlu peduli tentang ini. Dunia yang rusak tidak akan berdampak apapun pada struktur kehampaan. Kurasa juga begitu. Lagi pula, kalaupun kita ingin menghentikan ini, bagaimana caranya? Alam api biru sudah dekat dengan wilayah bintang gelap, dan mustahil untuk mengusir alam api biru. Kalau kita ingin menghentikan ini, kita hanya bisa menyerang wilayah bintang gelap. Tapi wilayah bintang gelap dan aliansi tujuh alam kita selalu menjaga jarak. Tidak perlu bertengkar untuk hal yang tidak penting. Setelah berdiskusi di antara utusan aliansi tujuh alam yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, sebagian besar orang berpendapat bahwa mereka sebaiknya menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dan tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikannya. Faktanya, ketika Yesuan mendengar diskusi mereka, dia mengerti mengapa mereka tidak menghentikannya. Alasannya sederhana, karena perluasan wilayah bintang gelap tidak mengancam aliansi tujuh alam. Bahkan jika Darkstar Domain menelan Changyan Realm, secara teori hal itu tidak akan memengaruhi struktur Void World. Selain itu, akan dibutuhkan terlalu banyak tenaga manusia dan sumber daya untuk menghentikan perluasan wilayah bintang gelap. Oleh karena itu, aliansi tujuh alam tidak akan membuang begitu banyak energi pada sesuatu yang tidak menimbulkan ancaman. Setelah pertemuan itu, para utusan dari berbagai dunia yang lebih tinggi menarik pikiran ilahi mereka dan tidak mengganggu perluasan domain bintang gelap. Meskipun demikian, dunia atas utama masih memperhatikan perkembangan masalah ini. Selama bulan berikutnya, wilayah bintang gelap terus meluas keluar dan terus mendekati alam Changyan. Karena sudut pandang yang dibahas pada konferensi aliansi tujuh alam, meskipun kebanyakan orang tidak berpikir bahwa target perluasan domain bintang gelap adalah alam Changyan, setelah diskusi di konferensi tersebut, alam Changyan masih menarik perhatian banyak orang kuat dari dunia atas. Yesuan memeriksa perluasan domain bintang gelap setiap hari, mengamati area yang dicakup oleh domain bintang gelap semakin dekat ke alam Changyan sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu apakah ini efek psikologis, tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin aku merasa bahwa kesimpulanku tentang alam Changyan benar. Namun, alam abadi domain pedang belum selesai, dan belum siap untuk pergi ke domain bintang gelap, jadi sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan sendiri. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat gugusan bintang gelap itu perlahan mendekati alam Changyan. Pada hari ketika medan bintang gelap hendak menelan alam Changyan, Yesuan turun ke alam Changyan dengan proyeksi kesadaran ilahinya, menyaksikan kegelapan tak terbatas menyebar sedikit demi sedikit. Proyeksi pikiran Dewa Naga berjanggut juga muncul dan menyapanya, Saudara Ye, Anda juga di sini. Meskipun saya semakin yakin bahwa kesimpulan saya benar, toh tidak ada bukti yang mendukungnya. Tentu saja, saya harus menunggu dan melihat hasil akhirnya, jawab Yesuan. Saudaraku, aku juga berpikir begitu. Tapi sejujurnya, aku tidak bisa membayangkan apa gunanya domain bintang gelap menelan alam Changyan. Dewa Naga berjenggot juga menatap alam Changyan yang hancur. Setelah Dewa Naga berjenggot, proyeksi spiritual beberapa pria kuat dari aliansi tujuh alam muncul satu demi satu. Ini semua tentang hasil akhir. Ketika tepian domain bintang gelap masih 100 mil jauhnya dari alam Changyan, sebuah proyeksi pikiran ilahi muncul di kehampaan. Itu adalah pikiran Dewa Suci Keheningan. Santo Zangkong berbalik dan menyapanya, Santo Jemi juga ada di sini. Kudengar kaulah yang membantah keras kesimpulan Kaisar Ye terakhir kali. Kenapa kau tertarik datang ke sini juga? Saint Jemi melengkungkan bibirnya dan terkekeh, tentu saja aku harus datang, kalau tidak, bagaimana aku bisa membuktikan bahwa spekulasi beberapa orang adalah omong kosong belaka. Begitu kata-kata ini diucapkan, para pria kuat dari aliansi tujuh alam yang muncul sebagai proyeksi pikiran ilahi mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Yesuan. Yesuan mengabaikan sarkasme Saint Silen, domain bintang gelap akan menelan alam Changyan, dan hasilnya akan segera terlihat, jadi tidak perlu berdebat lagi. Medan bintang gelap itu meluas dengan sangat cepat. Saat kami sedang berbicara, ia telah maju 100 mil lebih jauh dan telah menyentuh tepi alam Changyan. Semua orang terdiam, menyaksikan alam Changyan tenggelam ke dalam kegelapan sedikit demi sedikit. Proses ini bagaikan seekor guk-guk surgawi yang menutupi bulan. Alam Changyan perlahan ditelan oleh kegelapan, dimulai dari satu sisi. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, seluruh alam Changyan benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Setelah alam Changyan menghilang dalam kegelapan, domain bintang gelap tidak berhenti dan terus meluas keluar. Melihat ini, Saint Jemi tertawa terbahak-bahak dan berkata, lihat.
Wilayah bintang gelap masih meluas. Jika targetnya benar-benar alam api biru, ia pasti sudah menelan alam api biru. Mengapa wilayah bintang gelap belum berhenti? Ye Xuan juga merasa sedikit aneh dan bertanya-tanya apakah kesimpulannya benar-benar salah. Tepat pada saat ini, kecepatan gerak maju bidang bintang gelap itu mulai melambat dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ia berhenti. Pada saat ini, udara tiba-tiba menjadi sunyi. Semua lelaki berkuasa dari aliansi 7 alam yang hadir melebarkan mata mereka pada saat yang sama. Berhenti, berhenti. Perluasan wilayah bintang gelap benar-benar berhenti. Teriak seseorang tiba-tiba. Situasinya kini sangat jelas. Kurang dari sesaat setelah domain bintang gelap menelan alam Changyan, wilayah itu berhenti meluas keluar. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa target wilayah bintang gelap adalah alam Changyan. Para pria kuat dari aliansi 7 alam yang hadir semuanya menoleh dan menatap ke arah Dewa Suci Keheningan, dan ejekan di mata mereka terlihat jelas. Wajah Santo Jiemi tiba-tiba berubah jelek, dan dia merasa seperti ditampar di wajahnya, terbakar kesakitan. Dia baru saja mengatakan bahwa target domain bintang gelap bukanlah alam Changyan, dan perluasan domain bintang gelap terhenti segera setelah dia selesai berbicara. Ini jelas merupakan tamparan di wajah dengan tindakan nyata, dan hal itu dilakukan di depan begitu banyak orang kuat dari aliansi 7 alam. Namun, dia tetap mendengus dingin dan berkata dengan keras kepala memangnya kenapa kalau targetnya adalah alam api biru. Bagaimana kalau dunia yang telah hancur ditelan oleh wilayah bintang gelap? Meskipun para petinggi aliansi 7 alam yang hadir menertawakan Santo kepunahan, mereka semua yakin dalam hati bahwa dunia yang hancur tidak akan mengubah apapun, bahkan jika dunia itu tenggelam ke dalam medan bintang yang gelap. Ye Xuan sama sekali tidak tertarik untuk mengagumi wajah konyol Sign of Extinction. Begitu medan bintang gelap berhenti meluas, ia segera mengendalikan proyeksi kesadaran ilahinya dan bergegas maju. Saya ingin bergegas ke medan bintang gelap untuk melihat perubahan di alam Changyan. Akan tetapi, saat proyeksi kesadaran ilahi menyentuh tepian bidang bintang gelap, ia terkoyak oleh kekuatan yang amat dahsyat. Pada saat proyeksi kesadaran ilahi menghilang, hanya seberkas hukum samar yang dapat dilihat dalam kegelapan yang berkumpul menuju alam Changyan. Setelah proyeksi ilahi Ye Xuan menghilang, Dewa Naga Berjanggut berpikir sejenak dan bergegas menuju wilayah bintang gelap, ingin melihat situasi di dalamnya. Namun, seperti halnya Ye Xuan, proyeksi pikiran Dewa Naga Berjanggut juga hancur oleh kekuatan tak terlihat setelah bersendewa dengan kegelapan. Setelah itu, 1 atau 2 orang kuat dari aliansi 7 alam melakukan hal yang sama, tetapi tanpa terkecuali, pikiran spiritual mereka semua hancur. Beberapa orang terakhir yang tersisa tidak melanjutkan mencoba. Santo Zhangkong menatap Santo Jiemi dan terkekeh. Santo Jiemi, sepertinya kau kalah dalam pertempuran melawan Ye Xuan kali ini. Target wilayah bintang gelap sebenarnya adalah alam Changyan. Sang penguasa suci keheningan mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, dan menarik kembali proyeksi kesadaran ilahinya. Di alam Jiushu, di lembah Senmu, Ye Xuan berbicara kepada Dewa Naga Berjenggot melalui alat komunikasi saudara Qiyuran, setelah proyeksi ilahi saya menghilang, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi? Tidak, aku bergegas masuk bersamamu, tapi pikiran spiritualku lenyap begitu bersendewa dengan kegelapan. Jawab Dewa Naga Berjanggut. Apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Ye Xuan. Sepertinya kita telah melihat beberapa kekuatan hukum yang berkumpul menuju alam Changyan, kenang Dewa Naga Berjenggot. Apa yang kulihat sama sepertimu. Entah kenapa, aku punya firasat buruk bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di wilayah bintang gelap, kata Ye Xuan. Mungkin kau benar, seharusnya kita sudah mencoba menghentikan ini sebulan yang lalu. Namun, aku tidak menyangka kesimpulanmu begitu akurat saat itu. Lagi pula, aku benar-benar tidak menyangka domain bintang gelap akan menelan alam Changyan. Mungkin aku seharusnya mendukungmu sepenuhnya, tapi sekarang aku tidak bertugas di alam Dewa Naga. Alam ini telah diserahkan kepada Dewa Naga Giok Ungu, kata Dewa Naga Berjenggot sambil mendesah. Masa jabatan Dewa Naga Berjenggot sebagai Dewa Naga utama telah berakhir. Itu artinya pendapat yang diutarakannya sekarang hanya mewakili dirinya sendiri, bukan dunia Dewa Naga. Berdasarkan siklus hidupnya, sudah waktunya baginya untuk kembali ke sarang naga dan tidur. Tentu saja, tidak apa-apa untuk bermain sebentar sebelum tidur, dan bagi seekor naga, sebentar ini bisa berlangsung selama 1000 tahun. Lupakan saja, ini memang sulit dihentikan. Kita hanya bisa menunggu dan melihat perubahan apa yang akan terjadi di wilayah bintang gelap selanjutnya. Ekspresi Ye Xuan sangat serius, karena perubahan di bidang bintang gelap berarti rencana untuk membasmi Raja Ibel Abadi mungkin berubah. Dewa Naga Berjanggut itu mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan tertawa. Kau lihat ekspresi Saint Extermination tadi. Hahaha, aku belum pernah melihatnya menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Entah kenapa, tapi aku merasa sangat senang ketika mengingat ekspresinya sekarang.
Kakak sepertinya punya hubungan yang buruk dengan Dewa Suci Kepunahan. Tanya Ye Xuan. Orang ini selalu ingin menusuk orang dari belakang. Kepribadianku tidak cocok dengannya, jadi hubungan kami tidak terlalu baik, tapi juga tidak terlalu buruk. Hanya saja kami tidak saling menyukai. Lagi pula, sebaiknya kau berhati-hati, karena Saint Silen itu pendendam. Dewa Naga berjanggut mengingatkan. Sekalipun dia menyimpan dendam, dia tidak akan mengingatku. Ada orang lain di 33 surga yang menculik putrinya. Ye Xuan tidak mempedulikannya. Sementara keduanya sedang berbicara, tiba-tiba, raungan naga yang mengguncang bumi datang dari alam Dewa Naga. Mengaum, raungan naga itu jelas sangat dahsyat, sesuatu pasti telah terjadi. Ada apa? Apa terjadi sesuatu padamu? Tanya Ye Xuan bingung. Namun pertanyaan ini tidak mendapat jawaban. Tak lama kemudian, Dewa Naga berjanggut terdengar berteriak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerang alam Dewa Nagaku? Lalu, terdengar suara seorang perempuan, perlukah kau bertanya? Tentu saja aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Suara wanita itu terdengar familiar. Ye Xuan memikirkannya sejenak dan langsung mengenalinya. Suara itu jelas milik Dewi Yao Chen. Saudara Qiyuran, apa yang terjadi di sana? Di mana Dewi Yao Chen? Mengaum, mengaum. Segera setelah itu, dua raungan naga terdengar, diikuti oleh suara pertarungan yang dahsyat. Ledakan, bang, pertempuran semakin sengit. Bahkan melalui perangkat transmisi suara, seseorang seolah bisa merasakan getaran dahsyatnya. Saudara berjanggut keriting. Ye Xuan bertanya lagi. Tak lama kemudian, terdengar suara Dewa Naga berjanggut, Saudara Ye, ada sesuatu yang terjadi di sini. Apakah Dewi Yao Chen yang sedang bertarung denganmu? Ye Xuan bertanya lagi. Ya, wanita ini gila. Dia ngotot menyerang alam Dewa Naga kita, kata Dewa Naga berjanggut dengan marah. Ye Xuan mengerutkan kening, dan segera melepaskan proyeksi kesadaran ilahinya, melintasi kehampaan tak berujung dan turun ke alam Dewa Naga. Begitu proyeksi dewa muncul, kami melihat Dewi Yao Chen bertarung dengan dua Dewa Naga. Ini pertama kalinya kami menyaksikan Dewi Yao Chen beraksi. Kekuatan hukum yang luar biasa berkibar di angkasa, dan kekuatannya begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan semua makhluk hidup. Bahkan upaya gabungan Dewa Naga berjenggot dan Dewa Naga giok ungu tidak mampu menahan serangan Dewi Yao Chen. Ye Xuan memperkirakan kekuatan Dewi Yao Chen pastinya berada di atas kekuatannya sendiri. Seperti yang diharapkan dari makhluk yang telah ada sejak era kepunahan terakhir, tampaknya ia telah melampaui batas era dan begitu kuat sehingga sulit untuk dipahami. Ye Xuan dengan cepat berkata, Dewi, tolong berhenti dan duduk untuk berbicara, oke. Dewi Yao Chen melambaikan tangannya dan mengambil kembali liontin giok yang menyelimuti langit dan bumi. Ia menoleh ke arah Ye Xuan dan berkata dengan suara datar, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Semuanya, mari kita duduk dan bicara. Jika ini bisa diselesaikan secara damai, bukankah lebih baik daripada bertindak? Lagi pula, ada 12 Dewa Naga di alam Dewa Naga. Sekalipun Sang Dewi memiliki kekuatan yang luar biasa atas semua makhluk hidup, dia mungkin tidak akan bisa menang melawan ke-12 Dewa Naga itu, kan? Saran Ye Xuan. Tatapan Yao Chen Tianu tetap acuh tak acuh, dan dia berkata, baiklah, karena kamu menginginkan perdamaian, mari kita bicara. Dewa Naga giok ungu masih marah, tetapi dia secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya Dewi ini, jadi dia menahan amarahnya dan mengundangnya ke kuil Dewa Naga untuk bernegosiasi. Setelah kedua belah pihak duduk, Ye Xuan bertanya atas nama Dewa Naga berjenggot keriting, aku penasaran kenapa Dewi ingin menyerang alam Dewa Naga. Seingatku, seharusnya tidak ada dendam antara Dewi dan alam Dewa Naga. Tidak, Dewi Yao Chen bertanya balik sambil memiringkan kepalanya. Apakah kalian punya dendam? Ye Xuan menatap Dewa Naga berjenggot dengan bingung. Dewa Naga berjanggut juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Yao Chen Tianu berkata dengan suara berat, peta langit dan alam semesta. Setelah mendengar 5 kata ini, Ye Xuan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Peta langit dan ribuan alam adalah harta karun penentu zaman yang tersimpan di alam Dewa Naga. Jika itu hanya harta karun penentu zaman biasa, itu tidak akan berarti apa-apa. Tetapi masalahnya adalah asal-usul peta langit dan ribuan alam agak istimewa. Yao Chen Tianfei melanjutkan, banyak hal yang hilang di 33 langit. Hal-hal lain bisa diabaikan, tetapi ada 2 hal yang harus diambil kembali. Pertama adalah hukum angkasa, dan kedua adalah peta langit dan ribuan alam. Dari mana peta langit dan ribuan alam itu berasal? Aku tidak perlu memberitahumu, kan? Dewa Naga berjenggot tiba-tiba mengerutkan keningnya, karena peta seluruh langit dan dunia memang diperoleh dari 33 langit. Pada saat itu, 3 Dewa Naga dan Dewa Ibel Taman Ibel bertempur dalam pertempuran hebat di 33 surga.
Dewa Ibel dari Taman Ibel mengambil hukum angkasa, sementara alam Dewa Naga memperoleh peta langit dan segudang dunia. Sejak saat itu, peta langit dan alam semesta raya disimpan di alam Dewa Naga. Dewi Yao Chen melirik Dewa Naga Giok Ungu dan Dewa Naga berjenggot keriting, lalu melanjutkan, bisa dikatakan bahwa keempat hukum dasar itu bukan milik siapapun, dan siapapun berhak memperjuangkannya. Namun, peta ribuan dunia digambar oleh Tai Hao dan aku bersama-sama. Entah 100.000 tahun telah berlalu atau sejuta tahun telah berlalu, peta ribuan dunia itu milikku. Tak seorang pun berhak mengambilnya. Ye Xuan tiba-tiba merasa bahwa masalah ini sangat rumit. Secara harfiah, peta seluruh langit dan ribuan alam adalah milik Dewi Yao Chen. Namun, alam Dewa Naga telah menyimpan peta ribuan dunia selama ratusan ribu tahun. Jika bukan karena kemunculan Dewi Yao Chen, peta ribuan dunia itu akan dianggap milik alam Dewa Naga. Sekarang, sangat sulit pula untuk membuat alam Dewa Naga menyerahkan peta langit dan ribuan dunia. Dewa Naga Giok Ungu berkata dengan suara berat, alam Dewa Nagaku telah menyimpan peta dunia yang tak terhingga selama hampir 300.000 tahun. Bagaimana kau bisa mengambilnya begitu saja? Bagaimana bisa begitu murah? Peta langit dan segudang dunia itu ku gambar sendiri. Kau mengambilnya tanpa izin. Apa bedanya ini dengan perampokan? Dewi Yao Chen mendengus dingin. Mendengar hal ini, Dewa Naga berjanggut merasa sedikit tidak senang dan bertanya, kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, Dewi, di antara semua benda yang pernah kau gunakan sepanjang hidupmu, adakah satu yang pernah memiliki pemilik namun lenyap di telan sungai waktu yang panjang? Pertanyaan ini membuat Yao Chen Tianfei terdiam. Dewa Naga berjanggut kemudian bertanya, permisi, Dewi, di era kepunahan tempat Anda berada, apakah ada rerun dewa kuno? Apakah ada harta karun dari zaman kuno di rerun dewa ini? Pernahkah Anda memasuki rerun dewa ini untuk menjelajah, dan pernahkah Anda mendapatkan harta karun peninggalan para pendahulu? Yao Chen Tianfei mengangkat tangannya dan menyela, cukup. Aku sudah melakukan semua yang kau katakan. Jika memang begitu, dan Dewi juga telah mengambil harta peninggalan para pendahulunya, dapatkah kita juga mengatakan bahwa dia adalah seorang perampok? Tanya Dewa Naga berjenggot. Yao Chen Tianu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, tidak ada gunanya berdebat tentang hal-hal ini. Kita tidak akan membahas teori perampokan. Namun, peta surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya telah digambar oleh Tai Hao dan aku bersama-sama, dan alam Dewa Naga harus dikembalikan. Dewa Naga Giok Ungu berkata dengan tegas, peta dunia yang tak terhingga telah menjadi milik alam Dewa Naga selama 300.000 tahun. Seiring waktu, dunia telah berubah. Peta dunia yang tak terhingga telah lama menjadi bagian dari alam Dewa Naga. Peta itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Yao Chen Tianu sangat teguh dalam pendiriannya dan berkata, jika itu adalah sesuatu yang telah kau ambil begitu lama, aku akan menganggapnya sebagai hadiah untukmu. Namun, peta ribuan dunia memiliki arti yang berbeda bagiku, jadi aku harus mengambilnya kembali apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti menjungkirbalikkan seluruh alam Dewa Naga. Dewa Naga Giok Ungu pun murka, menggebrak meja dan berteriak, kau begitu takut padaku, alam Dewa Naga. Kalau kau bisa membangkitkan ke-12 Dewa Naga di alam Dewa Nagaku, kita juga bisa membuat beberapa lubang di 33 langit. Jadi, kau tidak mau mengembalikannya. Nada suara Dewi Yao Chen berubah dingin, dan dia tampak hendak melanjutkan. Dewa Naga Giok Ungu dan Dewa Naga berjenggot keriting mundur selangkah dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Kedua belah pihak berada di ambang perang lagi. Ye Xuan merasa masalah ini sangat rumit. Jika dia membantu Dewi Yao Chen, dia akan berbuat tidak adil kepada Dewa Naga berjenggot. Jika dia membantu Dewa Naga berjenggot, dia pasti akan bermusuhan lagi dengan Dewi Yao Chen, dan perjanjian sebelumnya untuk bergabung dalam menghadapi Raja Ibel Abadi kemungkinan besar akan gagal. Oleh karena itu, masalah ini merupakan dilema dan tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah dan tidak ingin merusak hubungan dengan pihak manapun, cara terbaik adalah dengan hanya berdiri dan menonton. Namun, jika kamu hanya berdiri di samping dan menonton, kamu tidak bisa menjadi teman sejati. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana kalau kalian semua duduk dan mendengarkan aku? Dewa Naga berjanggut melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Ye, aku tahu kau berada dalam posisi sulit karena terjebak di tengah masalah ini. Aku tidak ingin memaksamu, jadi sebaiknya kau berhenti ikut campur. Biarkan alam Dewa Naga kita dan alam Dewa Naga menyelesaikan masalah ini sendiri. Yao Chen Tianfei menoleh ke arah Ye Xuan dan berkata dengan nada yang sama, kau tidak bisa mengendalikan masalah ini, jadi cepatlah pergi. Apapun hasil dari kejadian hari ini, perjanjian antara kau dan aku tetap berlaku. Ye Xuan mengangkat tangannya untuk menyela mereka berdua dan berkata, jangan cemas, duduk dan dengarkan aku dulu. Jika aku masih belum bisa menyelesaikan masalah ini setelah selesai bicara, belum terlambat bagi kalian untuk bertindak.
Hanya beberapa kata saja, kalaupun kalian ingin bertindak, tidak perlu terburu-buru, kan? Yao Chen Tianu menarik kembali momentumnya dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkan apa yang kau katakan. Dewa Naga berjenggot mengulurkan tangan dan menekan lengan Dewa Naga Giok Ungu, sambil berkata, tunggu sebentar lagi dan lihat apa yang bisa dilakukan Saudara Ye. Setelah Ye Xuan menenangkan kedua belah pihak untuk sementara, dia menatap Dewa Naga Giok Ungu dan Dewa Naga berjenggot dan berkata, dua Dewa Naga, kalian juga mengakui bahwa peta ribuan dunia berasal dari 33 surga, kan? Ketika Dewa Naga Giok Ungu mendengar ini, dia sedikit tidak senang Ye Xuan, apakah kamu akan berbicara untuknya? Dewa Naga Giok Ungu, jangan cemas dulu. Dengarkan saja apa yang ingin kukatakan. Ye Xuan kemudian menoleh ke Dewi Yao Chen dan bertanya, yang Dewi pedulikan adalah peta dunia 1000 itu sendiri, bukan harta karun yang akan mengubah zaman, kan? Benar, apakah peta seluruh langit dan ribuan alam adalah harta paling berharga di zaman ini? Sebenarnya tidak penting bagiku. Dewi Yao Chen mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu, bisakah diselesaikan dengan cara ini? Jika Sang Dewi memiliki harta karun lain yang luar biasa, apakah dia bersedia menukarnya dengan peta dunia yang tak terhingga? Lagi pula, jika alam Dewa Naga tidak menyimpan peta dunia yang tak terhingga selama 300.000 tahun, peta itu mungkin sudah rusak. Ye Xuan mengusulkan solusi ini. Setelah solusi ini diajukan, Yao Chen Tianu hanya memikirkannya sejenak sebelum menyetujuinya. Baiklah, yang kuinginkan hanyalah peta dunia yang tak terhingga. Kau bisa menukarnya dengan harta karun zaman lainnya. Di era terakhir Nirvana, ia adalah sosok kuat yang berdiri sejajar dengan Kaisar Taihao. Soal harta, tentu saja ia punya banyak. Membawa satu untuk ditukar dengan peta langit dan segudang dunia masih dalam jangkauannya. Lagi pula, dia tidak ingin menyelesaikan masalah dengan cara kasar, jadi dia setuju saja dengan solusi ini. Setelah mendapat persetujuan Dewi Yao Chen, Ye Xuan memandang Dewa Naga Giok Ungu dan Dewa Naga berjenggot keriting, lalu berkata, apakah boleh menukarnya dengan harta karun zaman lain? Sebenarnya, alam Dewa Naga tidak akan menderita kerugian apapun dalam pertukaran ini. Lebih baik menyelesaikan masalah ini secara damai daripada bertengkar sampai kedua belah pihak terluka. Dewa Naga berjenggot dan Dewa Naga Giok Ungu saling memandang dan berkata, metode ini bisa dilakukan. Dewa Naga Giok Ungu ragu-ragu, mengerutkan kening dan berkata, masalah ini terlalu penting, Dewa Naga lainnya mungkin tidak menyetujuinya. Dewa Naga berjanggut itu berwatak lugas dan berkata dengan tidak sabar, Ziyu, kau hanya takut bertanggung jawab. Bagaimana kalau begini, kau bisa bilang saja kalau itu keputusanku. Melihat kedua Dewa Naga itu berbeda pendapat, Dewi Yao Chen menunjukkan ekspresi jenaka dan berkata, lupakan saja, aku akan mundur selangkah. Aku akan menukarnya dengan harta yang lebih kuat daripada peta dunia segudang. Ia berkata sambil menepukkan tangannya dan meletakkan cakram 9 bintang di atas meja. Ini adalah senjata kekaisaran seorang kaisar dewa dari zaman Nirvana terakhir. Dari segi kekuatan, ini bahkan lebih kuat daripada peta langit dan ribuan alam. Sebenarnya, cakram pemantul langit 9 bintang ini bisa disebut sebagai senjata kekaisaran zaman. Setelah memastikan kekuatan lempeng 9 bintang yang memantulkan langit, Dewa Naga Giok Ungu akhirnya setuju kalau begitu, mari kita tukar. Peta dunia segudang tidak ada di sini. Aku harus pergi ke Tanah Suci Kolam Naga untuk mendapatkannya. Dewa Naga Giok Ungu mengatakan hal ini sebelum meninggalkan aula dan menuju Tanah Suci Kolam Naga untuk mengambil peta dunia yang tak terhingga. Tak lama kemudian, Dewa Naga Giok Ungu kembali membawa peta langit dan alam semesta, menaruhnya di atas meja, lalu menyodorkannya kepada Dewi Yao Chen. Dewi Yao Chen memegang gulungan itu, memutarnya membentuk lingkaran, dan menggoyangkannya keluar, membuka peta surga dan berbagai dunia di udara. Tiba-tiba, cahaya keluar dari kata-kata itu, menerangi surga dan seluruh dunia, sungguh ajaib. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan melihat peta langit dan ribuan dunia, dan dia tak kuasa menahan diri untuk melihatnya beberapa kali lagi. Dewi Yao Chen berdiri di depan peta langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, menatap langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang terpantul di peta. Namun, matanya seakan menembus gulungan itu dan melihat dunia yang tak lagi ada di ujung sungai waktu yang panjang. Gambaran langit dan jagat raya ini menggambarkan alam semesta pada era kepunahan terakhir, yang sama sekali berbeda dengan alam semesta saat ini. Pada era kepunahan terakhir, tidak ada alam Zeushu, tidak ada alam Dewa Naga, dan tidak ada dunia atas seperti saat ini. Pada era kepunahan sebelumnya, ada 33 surga dan ada dunia samudera yang luas. Namun, bukan itu yang diingat Dewi Yao Chen. Tatapannya menembus peta langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat sosok yang pernah berdiri bersamanya dan memandang ke bawah, ke kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah era kepunahan, orang itu tidak ada lagi,
dan yang tersisa hanyalah peta surga dan segudang dunia yang telah mereka berdua gambar bersama. Setelah sekian lama, Dewi Yao Chen mengangkat tangannya untuk mengambil kembali peta surga dan dunia segudang, menghela napas, berbalik dan ingin pergi. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan berkata, "Dewi, jangan terlalu sedih. Karena 33 langit masih ada, Kaisar Taihao mungkin tidak akan selamat." Yao Chen Tianwu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau belum pernah melihat bencana keheningan, jadi kau tidak tahu kekuatan macam apa itu. Sekalipun kau menguasai kekuatan terkuat di dunia dan mengumpulkan 4 hukum dasar, kau takkan mampu bertahan dari bencana keheningan." Ye Xuan tidak terus membujuknya. Setelah beberapa saat, ia bertanya, "Apakah Sang Dewi tahu tentang wilayah bintang gelap?" "Tentu saja aku tahu tentang keributan sebesar itu. Apapun perubahan yang terjadi di Dark Star Domain, aku pasti akan menerima apa yang seharusnya kuterima. Jika kalian ingin bergabung, bersiaplah. Jika kalian terlalu lemah dan tidak layak bergabung, aku tidak akan menyia-nyiakan energiku untuk menyelamatkan kalian," kata Dewi Yao Chen. Pernyataan ini kejam, tetapi itulah kebenarannya. Ye Xuan bisa memahami hal ini. Lagi pula, ketika bergabung untuk melawan musuh, tentu saja kita harus menemukan seseorang yang mampu. Jika kita menemukan seseorang yang merepotkan, itu bukan disebut bergabung, itu disebut beban. Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Dewi. Jika aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, maka aku tidak berhak untuk hidup." Yao Chen Tianfei melanjutkan, "Kau tak perlu peduli dengan apa yang kukatakan. Sebenarnya, persetujuanku untuk bergabung denganmu adalah sebuah pengakuan atas dirimu. Di dunia ini, tak ada orang lain yang bisa kusetujui untuk bergabung, kecuali dirimu." Ye Xuan mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Apa pendapat Dewi tentang wilayah bintang gelap yang menelan alam api biru? Aku akan memberimu petunjuk. Pikirkanlah dalam konteks 4 hukum dasar." Setelah mengatakan ini, Dewi Yao Chen berjalan keluar dari aula, berubah menjadi pelangi yang indah, dan menghilang di cakrawala. Saat Ye Xuan mendengar petunjuk ini, sekilas inspirasi muncul di benaknya. 4 prinsip dasar. Hukum dasar manakah dari 4 hukum yang ada di Dark Star Domain? Jawabannya jelas, yaitu hukum kematian dari Raja Ibel Abadi. Hukum kematian di antara 4 hukum dasar mengendalikan kematian semua makhluk hidup di dunia. Ye Xuan segera berbalik dan berteriak, "Saudara Qiyuran, cepat gunakan proyeksi pikiranmu untuk mengikutiku. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan." Setelah mengatakan ini, Ye Xuan menggunakan proyeksi spiritualnya untuk menemukan orang lain. Akhirnya, Ye Xuan memanggil Dewa Naga Berjenggot dan penguasa alam Dewa Yi untuk membahas urusan alam Changyan. "Saudara Qiyuran, karena Dewan Bencana sudah tidak ada lagi, kamu dan Saudara Yi Shen tidak perlu lagi bermusuhan. Ayo duduk dan bicara." Ye Xuan pertama-tama meredakan suasana yang agak canggung. Aliansi 7 alam memusuhi Dewan Bencana, dan mereka tidak bermaksud memburu mantan anggota Dewan Bencana. Dewa Naga Berjanggut berkata riang, "Tak perlu dijelaskan. Aku tak bisa mengikuti pikiran sucinya dan menghajarnya." Tuan Yi tidak mau menanggapi lelucon ini, dan berkata dengan serius, "Mari kita langsung ke intinya. Baiklah, aku memanggil kalian berdua ke sini karena aku ingin tahu beberapa hal tentang alam Changyan. Aku ingin bertanya, dalam hukuman ilahi di alam Changyan, apakah ada orang kuat yang mati?" tanya Ye Xuan. "Ya," Dewa Naga Berjenggot dan penguasa alam Dewa Yi menjawab serempak. "Eksistensi macam apa mereka?" tanya Ye Xuan buru-buru. "Leluhur Suanyuan dari alam Suanyuan. Seorang pemimpin Dewan Bencana, dan juga penguasa alam api biru. Ia menolak pergi sampai ajalnya, dan akhirnya ia pasti menyeret leluhur Suan Yuan bersamanya, dan mereka pun binasa bersama di alam api biru." Setelah mereka menjawab pertanyaan ini, mereka bertanya, "Mengapa kamu menanyakan hal ini?" Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku menduga kematian dalam 4 hukum dasar dapat menghidupkan kembali orang mati. Jika memang demikian, alasan mengapa wilayah bintang gelap menelan alam api biru sudah cukup." Ketika Dewa Naga Berjenggot dan penguasa alam Dewa Yi mendengar spekulasi ini, mereka berdua membelalakkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Meskipun Ye Xuan, Dewa Naga Berjenggot, dan penguasa alam ilahi Yi, semuanya adalah kaisar dewa yang berdiri di puncak semua alam, mereka tidak pernah menguasai 4 hukum dasar, jadi pemahaman mereka tentang 4 hukum dasar pada dasarnya semuanya dari kesimpulan. Saat berada di zona kematian, Ye Xuan hanya tahu bahwa hukum kematian, salah satu dari 4 hukum dasar, dapat merenggut nyawa seseorang secara diam-diam. Adapun bagaimana hukum waktu melawan hukum kematian, Ye Xuan mengetahuinya ketika ia berada di Changshengtian. Sebenarnya, hukum waktu tidak dapat mencegah datangnya kematian. Ia hanya dapat menunda datangnya kematian melalui hukum waktu. Adapun penundaan ini, bisa ditunda 1 hari, 1 tahun, 10 tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun.
Kematian itu ibarat sebuah keadaan, dan hukum waktu dapat menunda datangnya keadaan tersebut. Lalu, dapatkah keadaan tersebut diubah? Ye Xuan belum pernah melihat wujud asli hukum kematian dengan mata kepalanya sendiri, dan tidak tahu kemampuan aneh apa yang dimiliki hukum kematian. Namun, jika dilihat dari hakikat keempat hukum dasar tersebut, hukum kematian mungkin sekali mampu mengubah keadaan kematian. Jika memang demikian, maka setelah Dark Star Domain menelan Changyan Realm, orang-orang kuat yang telah meninggal selama ribuan tahun kemungkinan besar akan bangkit lagi. Penguasa alam Yishen mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, bisakah empat hukum dasar benar-benar membalikkan hidup dan mati? Sudah puluhan ribu tahun sejak kehancuran alam Changyan. Penguasa alam Changyan dan dunianya terkubur bersama dalam kehampaan. Mustahil baginya untuk hidup kembali, kan? Dewa Naga berjanggut itu juga berkata dengan ragu hukum kematian seharusnya hanya mengatur kematian, kan? Jika kau ingin bangkit kembali, kau membutuhkan hukum kehidupan, kan? Aku belum melihat hukum kematian dengan mata kepalaku sendiri, jadi aku tidak bisa menjaminnya, tapi kita tetap harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Domain bintang gelap telah menelan alam Changyan, dan memang ada kemungkinan untuk membangkitkan orang mati yang kuat, kata Ye Xuan. Dewa Naga berjanggut mengangguk setuju benar. Kita harus selalu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tak seorang pun tahu kekuatan luar biasa apa yang dimiliki keempat hukum dasar itu. Ye Xuan menoleh dan menatap ke arah bidang bintang yang gelap. Tatapannya perlahan menajam, dan ia berkata perlahan aku punya firasat bahwa alam semesta kemungkinan akan bergerak. Dewa Naga berjenggot mengangguk dan berkata, jika tebakan kita benar, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Aku harus kembali dan berbicara dengan Dewa Naga Giok Ungu. Akan lebih baik jika aliansi tujuh alam bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Setelah ketiganya selesai mengobrol, mereka masing-masing kembali bersiap menghadapi perubahan yang akan datang. Ye Xuan berdiri di dinding kristal hampa alam Jiushu, memandangi pepohonan dinding kristal indah di sekelilingnya. Pohon-pohon suci berdinding kristal di dunia pohon suci sungguh megah. Ye Xuan menatap dunia yang perlahan naik di tangannya, lalu mendesak aku tak menyangka nasibmu begitu berliku. Kau baru saja naik dan harus menghadapi perubahan yang mengguncang kehampaan dan dunia. Di antara dinding kristal dan pepohonan, cahaya melayang. Su Zexue melangkah keluar dari hutan dinding kristal, menginjak dinding kristal yang megah. Ia tampak seperti es dan salju yang dibuang ke dunia fana, sebening kristal. Dia memegang bunga dinding kristal di tangannya, menyerahkannya dengan lembut, dan berkata, apakah kamu menemui masalah lagi? Mungkin era tempat kita dilahirkan tidak begitu baik. Kita baru saja keluar dari perang, dan mungkin memasuki era yang lebih bergejolak. Ye Xuan mendesah. Su Zexue tersenyum dan berkata, menurutku ini adalah era terbaik. Pahlawan muncul di masa sulit. Aku semakin merasa bahwa kau memang dilahirkan untuk era ini. Karena era inilah pula kita bertemu. Tapi terkadang, aku juga merasa lelah. Ye Xuan menghela napas. Sisi dirinya yang ia tunjukkan saat ini belum pernah ditunjukkan kepada orang lain. Su Zexue mengangkat tangannya dan menggunakan pohon kristal untuk menciptakan istana. Ia menarik Ye Xuan untuk duduk di sampingnya dan berkata, jika kau lelah, berbaringlah sebentar. Aku akan menjaga dunia kita. Selama apapun kau tidur, semuanya akan baik-baik saja. Ye Xuan menyandarkan kepalanya di paha wanita itu, memejamkan mata, dan berusaha sekuat tenaga melupakan segala kekhawatirannya, mengosongkan pikirannya, kembali ke jati dirinya yang paling murni, serta membuat dunia di dalam hatinya jernih dan halus. Setelah sekian lama, seekor burung besar terbang keluar dan berputar di atas dinding kristal hampa. Su Zexue menempelkan jarinya ke bibir, berbisik pelan, dan berbisik, Lei Qiu, jangan bersuara. Bola guntur berputar dua kali dan terbang kembali ke alam Jiushu untuk menemani Jin Huoyu menetaskan telur. Sebulan lagi berlalu, dan kehampaan serta dunia tampaknya telah kembali ke ketenangan aslinya. Tidak ada hal besar yang terjadi sejak wilayah bintang gelap berhenti meluas. Tampaknya perluasan wilayah bintang gelap telah berakhir di sini. Terlalu banyak hal yang mengganggu di alam semesta. Setelah Dark Star Domain kembali damai, orang-orang perlahan mulai melupakan hal-hal di Dark Star Domain dan berhenti membicarakannya. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan semudah itu. Pagi ini, pikiran ilahi lima warna membangunkan Ye Xuan dari meditasinya. Ada apa? Kenapa kau begitu cemas? Ye Xuan membuka matanya dan menatap pikiran ilahi lima warna di depannya. Pikiran ilahi lima warna ini secara alami merupakan proyeksi pikiran ilahi Dewa Yi dari alam ilahi. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius segalanya mungkin akan menjadi serius. Apa yang serius? Wilayah bintang gelap. Ye Xuan sempat bingung dengan maksudnya. Lord Yi Senji melanjutkan dengan menjelaskan Dewan Bencana memiliki pemakaman. Anggota Dewan yang meninggal akan dimakamkan di pemakaman tersebut. Jika jenazah tidak dapat ditemukan,
harta karun akan digunakan untuk menggantikannya. Ketika Ye Xuan mendengar ini, dia langsung merasa bahwa masalahnya sangat serius, tetapi dia tidak menyela dan mendengarkannya melanjutkan. Tuan Yi melanjutkan, setelah kau membasmi Bai Huo, Kama Itachi kembali untuk mengambil jasadnya dan menguburkannya di pemakaman. 3 hari yang lalu, sepertinya ada sedikit pergerakan di pemakaman. Le Seng pergi untuk melihat dan menemukan bahwa makam Bai Huo telah digali dan jasadnya hilang. Ye Xuan mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana dengan makam lainnya? Penguasa alam ilahi menjelaskan sehebat apapun kita tidak akan mati dengan mudah. Setelah kita mati, jasad kita kemungkinan besar tidak akan terlacak. Lagi pula, tidak banyak batu nisan di pemakaman Dewan Bencana. Kecuali Bai Huo, semua yang lain telah digantikan oleh harta karun. Siapa yang mencurinya? Kau tahu? Tanya Ye Xuan. Tuan Yi menggelengkan kepala dan menjawab, tidak ada petunjuk yang tersisa. Terlepas dari apa yang kau katakan sebulan lalu tentang hukum kematian yang membangkitkan orang mati, aku curiga itu telah diambil oleh wilayah bintang gelap. Meskipun Bai Huo terbasmi, ia juga seorang kaisar dewa semasa hidupnya. Jika hukum kematian benar-benar dapat membangkitkannya, maka situasinya akan sedikit menakutkan. Ketika Ye Xuan memikirkan hal ini, matanya melebar, dan ia segera terbang, mengendarai cahaya pedang, menuju keluar Jiushu. Pada saat yang sama, ia mengirim pesan kepada Qin Tai'a dengan pikiran ilahinya, sesuatu telah terjadi, cepatlah kemari. Melihat ke arah utara kota, seberkas cahaya senjata melesat ke angkasa, mengejar cahaya pedang yang menyilaukan di cakrawala. Segera setelah itu, kilat keemasan menyambar dari lembah Senmu. Setelah Qin Tai'a menyusul, dia bertanya, apa yang terjadi? Ye Xuan menjawab dengan suara berat, Dewan Bencana kehilangan jasad seorang kaisar dewa. Aku khawatir ada kekuatan tertentu yang mengumpulkan jasad orang-orang kuat. Di mana Kaisar Es Yin Jie yang kau dan Lei Qiu basmi terakhir kali mati? Pergi dan lihatlah. Melolong. Ketika Lei Qiu mendengar ini, dia meraung dan membawa mereka berdua terbang keluar dari Jiushu. Dalam perang Jiushu Realm lebih dari 10 tahun yang lalu, Di Feitian menyerang Jiushu Realm 2 kali. Kali kedua, ia membangkitkan Kaisar Es Yin Jie dari klan Kaisar Minggu dan membawanya ke sana. Pertempuran itu sangat sulit, tetapi untungnya Qin Tai'a tiba tepat waktu dan bekerja sama dengan Lei Qiu untuk membasmi Kaisar Es Yin Jie, berhasil membalikkan keadaan pertempuran. Pada saat itu, Bingdi Yinji dibawa oleh bola petir ke suatu tempat yang jauh dari alam Jiushu, sehingga ia tidak mati di alam Jiushu. Ketika Ye Xuan mendengar Tuan Yi dari alam ilahi menyebutkan bahwa tubuh Bai Huo telah menghilang, dia langsung teringat pada tubuh Bingdi Yinji. Bola guntur terbang selama 1 jam sebelum mencapai langit di atas pegunungan berbintang tempat Yinji, Kaisar Es, terbasmi. Petir emas itu menukik ke bawah dan mendarat di medan perang saat itu. Bahkan setelah lebih dari 1 dekade, jejak pertempuran tersebut masih terlihat jelas. Pertempuran itu dapat digambarkan sebagai pertempuran yang mengguncang bumi dan menghancurkan. Seluruh jajaran pegunungan yang panjangnya puluhan ribu mil hancur. Bola petir itu jatuh ke tempat Bingdi Yinji terbasmi, dan mengarahkan sayapnya ke arah pemakaman. Ye Xuan dan Qin Tai'a secara bersamaan mengirimkan pikiran ilahi mereka untuk menyelidiki, dan kemudian berkata serempak itu hilang. Faktanya, bahkan tanpa menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki, Ye Xuan merasa ada sesuatu yang salah. Karena bebatuan di dekat lokasi pemakaman menunjukkan tanda-tanda telah dibalik. Ye Xuan berjalan mendekat, mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong, menyipitkan matanya sedikit, dan mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk melacak apa yang telah terjadi di sini. Akan tetapi, semua petunjuk di sekitarnya terhapus, dan bahkan informasi di tingkat hukum pun terpilah. Setelah itu, kesadaran ilahi 5 warna dari Dewa Alam Ilahi Yi tiba dan bertanya, apakah ini, tempat Kaisar Es Yin Jie jatuh? Pada saat itu, Dewan Bencana sedang memperhatikan perang di alam Kyushu, jadi mereka tahu bahwa Kaisar Es Yin Jie telah tewas dalam pertempuran itu, tetapi mereka tidak pernah secara pribadi mengunjungi tempat kematiannya. Dia ada di sini, tapi jasadnya hilang. Situasinya lebih serius dari yang kita duga, kata Ye Xuan dengan suara berat. Penguasa alam ilahi segera memikirkan tempat lain dan berkata cepat jadi, jasad para ahli yang gugur di alam kuno Hades mungkin juga telah dibawa pergi. Tidak perlu dipikirkan, itu pasti sudah diambil. Meskipun Ye Xuan tidak pergi ke dunia bawah untuk memastikannya, dia sangat yakin dalam hatinya. Sebenarnya, Anda akan mengetahuinya jika Anda memikirkannya sejenak. Jika kekuatan yang diam-diam mencuri mayat orang kuat ingin mendapatkan mayat orang kuat sebanyak-banyaknya, tentu mereka akan mengambil mayat yang mudah didapatkan terlebih dahulu. Sebagai perbandingan, jasad orang-orang kuat yang meninggal di dunia kuno jelas lebih mudah dibawa pergi dan kecil kemungkinannya untuk ditemukan. Mayat pria kuat yang jatuh itu dibawa pergi, dan semua ini mengonfirmasi dugaan Ye Xuan sebelumnya.
Yesuan menggunakan perangkat komunikasi yang berharga untuk memberitahu Dewa Naga Berjanggut tentang masalah tersebut. Sesaat kemudian, proyeksi kesadaran ilahi Dewa Naga Berjanggut muncul. Begitu Dewa Naga Berjanggut muncul, dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah tubuh prajurit yang gugur itu benar-benar telah dicuri? Telah dipastikan bahwa jenazah Bai Huo, pemimpin Dewan Bencana, dan Yin Jie, Kaisar Es dari klan Kekaisaran Dunia Bawah, hilang. Ada juga Kaisar bersayap Nuyu yang meninggal di alam kuno Dunia Bawah. Meskipun kami belum pergi untuk memastikannya, kemungkinan besar dia hilang, jawab Yesuan. Otang pembawa sial, bukankah ini berarti spekulasi kita sebelumnya menjadi kenyataan? Dewa Naga Berjenggot keriting sedikit kesal dan berkata dengan marah, aku sudah memberitahu aliansi 7 alam tentang ini sebulan yang lalu, tetapi mereka acuh tak acuh. Tuan Yi menggelengkan kepala dan berkata, sekalipun mereka percaya spekulasi kita, mereka tidak akan peduli. Selama itu tidak mengancam kepentingan aliansi 7 alam, mereka tidak akan membuang-buang energi untuk masalah ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku punya firasat yang sama dengan saudara Ye. Kehampaan dan ribuan dunia benar-benar akan kacau balau. Dewa Naga Berjenggot tadinya tidak menganggap situasi seserius itu, tapi sekarang situasinya jelas lebih serius dari yang kuduga. Yesuan melihat sekeliling dan bertanya, apakah kau tahu di mana masih ada jasad para master yang gugur? Mungkin masih ada jasad para master yang belum dibawa pergi. Jika kita bergegas sekarang, meskipun kita tidak bisa menghentikan mereka, setidaknya kita bisa melihat dengan jelas siapa mereka. Dewa Naga Berjanggut menggelengkan kepalanya saat mengingatnya dan berkata, mungkin tidak lagi. Tidak satu pun, tanya Yesuan. Apa kau pikir orang kuat setingkat Kaisar Dewa itu lumpur? Apa dia akan mati kalau kau cubit? Setiap kali Kaisar Dewa yang kuat mati, pasti ada perang yang mengguncang bumi. Dan dalam 100.000 tahun terakhir, hanya ada 2 perang setingkat ini, jawab Dewa Naga Berjenggot. Yesuan juga berpikir begitu. Setelah kultivasi seseorang mencapai alam Kaisar Ilahi, bahkan jika tidak ada alam keabadian, seseorang akan tetap memiliki umur 30.000 tahun. Sekalipun umurmu telah habis, kamu dapat memilih untuk berhenti hidup dan tertidur. Terlebih lagi, bahkan jika seorang Kaisar Dewa yang kuat ikut berperang, biasanya ia tidak akan mati. Melarikan diri dengan luka serius saja sudah merupakan situasi yang sangat tragis. Sama seperti di Feitian, jika dia bertekad melarikan diri, akan sulit menahannya. Oleh karena itu, jumlah Kaisar Dewa yang meninggal dalam 100.000 tahun terakhir sebenarnya sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa jumlah Kaisar Dewa yang gugur dalam perang antara alam Jiushu dan alam Mingu berjumlah setengah dari jumlah Kaisar Dewa yang gugur dalam 100.000 tahun terakhir. Setelah mayat orang kuat itu dibawa pergi, kehampaan dan seluruh dunia kembali damai. Dewa Naga Berjanggut memberitahu aliansi 7 alam tentang pencurian mayat prajurit yang gugur, yang tentu saja menarik perhatian aliansi 7 alam. Namun, itu hanya sebuah catatan. Dari awal hingga akhir, tak seorang pun tahu kemana jasad para pria kuat yang gugur itu dibawa. Bahkan aliansi 7 alam pun tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa bulan berlalu setelah kehampaan dan berbagai dunia kembali damai. Selama kurun waktu tersebut, jasad orang-orang berkuasa yang telah menghilang itu tidak pernah muncul lagi, seakan-akan mereka menghilang begitu saja. Yesuan terus berkonsentrasi mengembangkan alam abadi domain pedangnya, dan dia hampir saja mencapai alam abadi. Suatu hari 3 bulan kemudian, di beberapa dunia atas, kuil yang memantau energi spiritual kehampaan di luar wilayah itu tiba-tiba melaporkan berita yang membuat khawatir ke 7 alam. Energi spiritual di kehampaan di luar domain telah mengalami fluktuasi abnormal. Di permukaan, berita ini mungkin tidak tampak seperti masalah besar, tetapi dampaknya sangat serius. Karena kali ini, fluktuasi energi spiritual di ruang hampa di luar domain merupakan penurunan yang sangat nyata dalam konsentrasi energi spiritual. Alam Jiushu belum membangun istana untuk memantau fluktuasi energi spiritual hampa di luar wilayahnya, jadi ia tidak tahu banyak tentang aspek ini. Oleh karena itu, ketika Dewa Naga Berjenggot mengambil inisiatif untuk mengemukakan masalah ini, Yesuan tampak sedikit bingung. Konsentrasi energi spiritual di kehampaan luar sedang menurun. Apa artinya ini? Apakah ini siklus? Dewa Naga Berjanggut segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, konsentrasi energi spiritual telah menurun drastis kali ini. Situasinya hampir sama persis seperti ketika alam Jiushu naik. Yesuan mengangkat alisnya, dan segera mengerti mengapa Dewa Naga Berjanggut begitu cemas, dan bertanya dengan heran apakah kamu mengatakan bahwa dunia bawah lainnya telah naik. Melihat perubahan konsentrasi energi spiritual, memang benar. Kau harus segera menemui penguasa alam ilahi Yi dan bertanya apakah mereka mengganggu alam pohon ilahi lagi, kata Dewa Naga Berjenggot buru-buru. 1850